Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat sekarang ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, karena segala bentuk aktivitas semuanya tergantung kepada niat. Kalau niat kita baik, niscaya segala bentuk apa yang kita lakukan akan terasa baik. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, tema tausiah singkat kita pada kali ini adalah ada 4 pilar yang menyebabkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, bahawasanya setiap manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kekurangan. Tetapi di sebalik kekurangan tersebut, Allah berikan kepada kita kelebihan. Sehingga dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, pilar yang pertama yang menyebabkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia kadang-kadang lebih condong kepada kesombongan, keangkuhan. Kalaulah seandainya ia memiliki kelebihan, terkadang-kadang ia lupa bahawasanya kelebihan yang Allah berikan kepadanya merupakan ujian dan cobaan. Salah satunya adalah kekayaan, jabatan, keturunan, dan segala aspek yang bersifat duniawi. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang kalau Allah memberikan kepada manusia kelebihan harta, jabatan, dan juga keturunan, namun hal yang perlu kita ingat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa saja yang kita miliki adalah tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah iblis yang dilaknati Allah, ia memiliki kelebihan,
tetapi ia juga memiliki kekurangan. Kelebihan iblis adalah ia berilmu, tetapi kekurangan iblis adalah ia kurang beradab dan berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, kalaulah manusia diberikan kemudahan, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ia keleluasan untuk berkehendak apa yang dia inginkan. Tetapi Allah memberikan kemudahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka, apakah mereka termasuk dari golongan orang-orang yang berhasil. Karena kunci keberhasilan hidup ada dua hal. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sabar. Sahabat yang dirahmati Allah, pilar yang kedua yang menyebabkan manusia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kedengkian. Hal inilah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kemaksiatan. Hal ini yang telah terjadi kepada iblis laknatullah, bahwasanya iblis ia memiliki ilmu, ia memiliki kedudukan, tetapi ia dengki karena ia merasa ia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak dengki, untuk tidak merasa diri kita benar, karena semua kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pilar yang ketiga, sesungguhnya yang menyebabkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kemarahan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakadilan. Kalaulah seandainya keadilan tersebut dibarengi dengan kemarahan, maka hal yang paling ditakutkan adalah sesungguhnya keadilan itu terlepas dari kemarahan hawa nafsu. Tetapi kalau seandainya keadilan dibarengi dengan kemarahan, maka hal yang paling ditakutkan adalah kezaliman yang akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya kita ingin memutuskan sebuah perkara, maka hal yang paling utama sekali adalah hilangkanlah sifat marah, hilangkanlah sifat hal yang menyebabkan diri kita jatuh kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itulah iblis senantiasa mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya kita dalam keadaan marah, bahwasanya iblis senantiasa berusaha untuk membesar-besarkan kemarahan kita, sehingga kita tidak sadar bahwasanya kemarahan yang ada pada diri kita selalu ada urusan
yang bersifat duniawi. Hal inilah yang paling kita takutkan. Oleh karena itulah, kekufuran bukan terjadi dikarenakan kemaksiatan manusia, tetapi kekufuran bisa terjadi disebabkan kurang mengendalikan amarah yang ada pada diri mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, pilar yang keempat yang menyebabkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu manusia memperturutkan syahwat atau hawa nafsu. Salah satu contohnya adalah orang kadang-kadang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kemudian memiliki keturunan yang baik. Mereka kadang-kadang lupa bahwasanya syahwat terkadang-kadang lebih menyuruh kepada kemungkaran yang menyebabkan harta yang banyak digunakan untuk kemaksiatan, jabatan yang digunakan untuk menindas orang yang lemah, kemudian keturunan yang baik selalu membuat manusia meremehkan antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang perlu kita ingatkan, bahwasanya manusia senantiasa diingatkan oleh Allah agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah, terutama dalam melaksanakan segala apa yang ada dituntunkan Allah dalam Al-Quran dan juga yang dituntunkan oleh baginda Nabi di dalam hadis-hadisnya. Hal yang perlu kita ingat, bahwasanya hati lebih berharga daripada apa yang kita inginkan di dunia. Karena kalau seandainya hati yang rusak, maka rusaklah hubungan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Tetapi kalau seandainya dunia yang rusak, tetapi hati kita tidak rusak, maka masih ada harapan untuk kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat. Karena kalau seandainya manusia miskin harta, bahayanya miskin hanya selama di dunia saja. Tetapi kalau seandainya manusia miskin ilmu pengetahuan, kemudian mereka miskin tentang Allah, maka bahayanya ada dari dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya senantiasa bersyukur, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia dan juga di akhirat. Demikianlah tausiah singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita baik di dunia dan juga di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.